Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Belum. Tapi ini udah pada bangun semua ya. Udah pada siap belajar. Jangan sampai ternyata ada yang masih di atas kasur, baru nge-lag gitu ya, langsung join Zoom. Oke, pada pertemuan keberapa ini ya? Kurang 2 materi ya kalau nggak salah ya. Berarti ini pertemuan ke-11. Iya, benar nggak? Iya, Ibu. Iya. Si P-nya siapa ya? Aprilia ya? Iya, Ibu. Ya, ini yang selalu WA saya ya. Setelah beberapa kali kosong ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, biasanya untuk sayuran ini kan mulainya setelah buah-buahan ya. Padahal buah-buahan itu sudah materi jauh sebelum UTS ya, Dik ya. Pertemuan keempat mungkin ya atau ketiga gitu ya, sayuran. Sorry, buah-buahan. Nah, kemarin waktu belajar materi tentang buah-buahan masih ingat nggak belajar tentang apa aja? Ada yang masih ingat? Karena sebetulnya nggak jauh beda nih antara buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan masih ingat nggak belajar apa aja waktu lagi mempelajari tentang buah-buahan? Ada yang masih ingat? Jenisnya. Apa aja, Dek? Atau jangan-jangan nih karena udah selesai UTS, udah ditutup, jadi nggak pernah dibuka lagi. Padahal kalian praktikumnya belum ya? Belum. Oke, nah kira-kira masih ingat nggak? Kira-kira waktu buah-buahan kemarin apa aja yang dipelajari? Yuk dibuka lagi catatannya atau jangan-jangan selama ini nggak pernah nyatet nih. Nyatet kan? Nah dibuka lagi coba catatannya. Kira-kira belajar apa aja sih waktu lagi buah-buahan kemarin? Karakteristiknya, komposisi buah, Terus ke Unmut Pemilihan Lil ya. buah segar, Terus apa lagi? penyimpanan buah-buahan teman juga. Penyimpanan. Oke, ada flavor deh. tiap jenis buah, Apa? flavor tiap Pigmen. buah. Pigmen, iya. Nah, nanti untuk sayuran juga sama. Ada tentang struktur fisik, kemudian komposisi di sayuran itu ada apa aja. Nggak akan jauh beda dengan buah-buahan. Dari segi zat gizi ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Kemudian juga ada pigmen dan juga ada zat-zat mikro lainnya gitu ya. Oke, Mas. Oke. Beberapa tahun terakhir itu banyak sekali orang yang beralih dari sayuran yang biasa nih ya ke sayuran organik. Nah, semuanya udah pernah dengar tentang sayuran organik? Sayuran organik itu sayuran yang seperti apa sih, Dek? Bahkan ada beberapa catering gitu ya yang dia itu eh, marketingnya dia mengatakan kalau misalnya sayuran yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan itu organik sehingga mereka berani nih ngejualnya dengan harga mahal. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini gitu ya, saya mau tanya, sayuran organik itu sayuran yang seperti apa sih, Dek? Yang dibudidayakan tanpa bahan kimia. Ini siapa nih yang jawab nih? Sukma. Tunggu sebentar ya biar saya catat dulu. Sukman yang berapa, Dek? 164, Ibu.
Sukma 164. Sekarang tanggal 23. Sorry, 24 ya. Oke, tadi Sukma menjawab bahwasanya tanaman yang dibudidayakan tanpa bahan kimia. Iya, Iya. Sukma. Oke, kalau yang lain gimana? Kira-kira sayuran organik itu sayuran yang seperti apa? Ada jawaban lain mungkin selain dibudidayakan tanpa bahan kimia? Kira-kira apa? Yuk, siapa yang mau coba jawab? Nah, saya Ibu Ya, silakan. beda Gusti ya. ya Heeh. proses pemeliharaan ketika ditanamnya itu beda antara organik dan non Bedanya organik. itu gimana tuh, Dek? Kayak pengolahan tanahnya. Pengolahan tanahnya tuh gimana? Kalau misalnya organik itu tuh kayak ya tadi kayak disebutkan Sukma, kalau non organik itu kayak menggunakan kayak pupuk pestisida gitu. Terus kalau organik itu enggak. Terus ya kayak lebih kalau organik kan ada kan yang kayak hidroponik, itu termasuk proses buat menghasilkan sayur organik. Ya, kira-kira Itu sih Bu yang hidroponik saya sama tahu. organik sama apa beda, Dek? Beda-beda. Beda ya. Dari itunya hidro gitu kan, berarti Iya, cara penanamannya kan iya, dia yang beda. iya. Oke, tadi kan cara pengolahan tanah. Ada lagi nggak selain cara pengolahan tanahnya, Gusti? Pupuknya kalau organik ada Pupuknya. pupuk Terus ada lagi sendiri. lainnya? Terus hama. Hamanya kenapa tuh, Dek? Oke, NIM-nya 176 ya. Iya Ibu. Oke, tadi sudah dijawab oleh Gusti dan juga Sukma gitu ya. Jadi sayuran ataupun tanaman secara organik itu tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Jadi meskipun supaya untuk menghindari adanya serangan hama, itu pupuknya menggunakan pupuk yang bukan dibuat dari bahan kimia, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sayuran yang diklaim secara organik ini lebih baik dibandingkan dengan yang tidak organik? Nah, silakan kalian bisa masuk ke Mentimeter gitu ya. Nih sebentar. Saya stop share dulu, nanti kalian bisa langsung klik di linknya. Tunggu sebentar. Oke, silakan kalian bisa klik link yang ada di menti.com. Silakan tuliskan jawaban kalian. Kalian itu setuju atau tidak setuju bahwasanya sayuran yang dibudidayakan secara organik ini lebih baik dibandingkan dengan yang non-organik. Oke, sambil saya izin share screen lagi. Nggak ada jawaban salah ataupun benar ya. Tergantung nanti kira-kira kenapa alasannya. Atau pertimbangannya kenapa nih. Gitu. Jadi jangan ikut-ikutan. Misalnya, oh yang banyak setuju. Ya udah saya setuju aja. Ini total mahasiswanya berarti ada 120 ya. Oke, semakin bertambah. Ternyata yang banyak itu agree ya, yang setuju. Ya, organic vegetables are better than non-organic.
Saadah. Ada Arsila? Arsila? Ada Arsila? Arsila Naila Saadah? Nih join terus ditinggal atau gimana nih? Oh, ada Arsila. Wah nih, udah nggak bakal kamera, dipanggil, gak nyaut nih. Kemana nih Arsila? Arsila? Muhammad Faisal, ada nggak nih Muhammad Faisal? Hadir Ibu. Oke, hadir. Panggilannya siapa? Muhammad Faisal, panggilannya siapa? Muhammad Faisal? Panggil Faiz saja, Bu. Oh, Faiz. Oke, Faiz tadi menjawab apa? Agree or disagree? Belum sempat ngevote, Ibu. Oh, belum sempat. Kenapa belum sempat? Masih Oh, bingung antara yang bagus organik atau anorganik gitu. apa ini? Mungkin atau Terus kalau berarti kalau bingung gitu, ya, Bu. budidayanya. Oke, coba saya yang lain. Siti Kumala. Sorry. Sita Kumala. Desta Kumala. Sita Kumala. Gak kedengaran suaranya. Ini di saya aja atau yang lain juga sama? Sita. Halo, Sita. Oke, masih nggak kedengar. Ya, tapi nggak ada suaranya tuh, Dek. Coba. Lia Kirani. Iya, Ibu. Ria. Oke, Ria tadi jawab apa? Setuju organik lebih bagus dari non-organik. Kenapa? Karena kalau yang sayuran non-organik bisa aja menyisakan residu dari pupuk atau pestisida kimia dari proses pertanian. Oke, terus selama ini Ria mengkonsumsinya sayuran organik atau anorganik? Jujur nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Berarti belum pernah beli sendiri sayur atau gimana? Iya, belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Ini tadi jawabannya pada agree semua ya. Ada nggak? Tadi kan ada 2 tuh yang vote disagree. Kira-kira siapa? Ada yang berani ngomong nggak? Saya, Bu, alasannya tidak setuju karena A, B, C gitu. Ada nggak? Atau karena A gitu juga boleh. Saya pengen tahu nih Ya, yang Bu, tadi disagree. disagree. Oke, Hanafiah. Ya. Kenapa disagree, Dek? Mungkin tergantung ini, Bu, tergantung cara kita mencucinya. Oke. Terus? Terus juga apa ya? Sayuran organik juga apa ya, tidak mendewakan juga Tidak sayuran. mendewakan. Maksudnya mendewakan tuh gimana, Hanafiah? Maksudnya kayak apa ya? Tidak menomorsatukan gitu loh, Bu. Mm-mm. Jadi sebenarnya dua sayuran organik ataupun anorganik juga sama-sama bagus, tapi tergantung kita cara mengolahnya itu seperti apa gitu. Oke, saya setuju ya, Hanafiah. Ada lagi nggak jawaban lainnya? Oke. Kalau saya mau menambahkan ya dari jawabannya Hanafiah, selain cara mengolahnya, juga seberapa banyak kita konsumsinya. Misal kita mengkonsumsi sayuran organik,
Tapi kita mengkonsumsinya cuma 1 sendok makan, 2 sendok makan lah buat apa gitu ya. Padahal kalau misalnya di pedoman gizi seimbang, mengkonsumsi sayuran itu berapa porsi sih Dek dalam sehari? Ayo, ayo, ini punyanya anak gizi loh. Berapa porsi makan sayuran dalam sehari? Nih, dari berapa nih pesertanya? Lo bertambah lagi nih, jadi 125. Oke, kalau anjuran dari pedoman gizi seimbang, makan sayuran sehari berapa porsi, Dek? 250 gram. Berapa? 250. Ada yang 250 gram, ada yang bilang 400. Ayo yang mana nih? Ayo yang mana? Kalau WHO itu 400 gram ya dalam sehari itu untuk sayuran. Itu ya. Nah, nanti bisa dibaca lagi. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira selama ini kalian makan sayuran sudah sesuai dengan anjurannya belum? Ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya izin share screen lagi ya. Jadi kita akan bahas gitu ya, alasan kenapa sih kok orang-orang lebih memilih sayuran organik, terus dari segi kualitasnya itu seperti apa? Apakah bagus atau enggak gitu ya? Kalau tadi ada yang jawab katanya sayuran organik itu didewakan. Ya, banyak sekali yang percaya bahwasanya sayuran yang diproduksi secara organik itu tumbuh tanpa adanya pestisida buatan gitu ya, pestisida kimia, sehingga dia dari segi rasa itu lebih enak gitu ya, lebih baik, dan zat gizinya itu lebih banyak gitu ya. Padahal status apa namanya, kandungan zat gizi di sayuran ini lebih penting daripada dia dibudidayakan secara organik atau tidak organik. Karena sebetulnya kandungan zat gizi yang ada di sayuran ini itu tergantung dari tanah mereka tumbuh itu di mana gitu ya. Karena berbeda tempat tumbuhnya, maka kandungan mineral yang ada di tanahnya itu, unsur haranya itu akan berbeda gitu ya. Jadi organik maupun organik itu tidak tentu mempunyai zat gizi yang lebih baik atau rasa yang lebih enak dibandingkan dengan yang non-organik. Ya, ini ada penelitian gitu ya, dia systematic review. Jadi dari beberapa hasil penelitian kemudian dijadikan satu, dilihat gitu ya. Konsumsi makanan atau sayuran yang organik dengan yang tidak organik gitu ya. Ada nggak sih manfaatnya bagi kesehatan gitu ya. Oke. Ya, ternyata alasan kenapa sih kok orang-orang itu milih mengkonsumsi makanan atau sayuran yang organik. Ternyata yang pertama itu karena untuk alasan kesehatan gitu ya. Kemudian lebih sehat, kandungan zat gizinya itu lebih tinggi, kemudian concern terhadap isu lingkungan gitu ya. Kalau misalnya menggunakan pupuk kimia gitu ya, nanti lingkungannya akan rusak, akan rusak kayak gitu ya. Nah, ternyata manfaat dari mengkonsumsi makanan ataupun sayuran yang berasal dari organik ini, dia itu bermanfaat bagi tubuh kalau misalnya dia itu dikonsumsi jangka panjang. Itu pun juga dipengaruhi oleh faktor yang lain gitu ya. Faktor gaya hidup. Misalnya pola makannya seperti apa. Oh, apakah selain mengkonsumsi sayur organik, buahnya juga dikonsumsi. Aktivitas fisiknya juga baik gitu ya. Kemudian di penelitian ini gitu ya, ini juga membandingkan beberapa tanaman, sayuran gitu ya, yang dibudidayakan secara organik dan juga non-organik gitu ya. Ternyata tidak ada perbedaan konsentrasi dari segi zat gizi. Sebagai contoh gitu ya, di salah satu penelitian di sini itu membandingkan kadar likopen. Nah, likopen itu biasanya terdapat di tomat gitu ya. Ternyata tidak ada perbedaan konsentrasi ataupun kadar likopen antara tomat yang dibudidayakan secara organik ataupun non-organik gitu ya. Jadi balik lagi tergantung dia itu tumbuhnya di mana, karena unsur hara atau mineral yang ada di tanah itu akan berpengaruh terhadap komponen atau komposisi dari si sayur tersebut.
Nah, sekarang kita menuju definisi dulu nih. Sayuran, apa sih definisi sayuran? Jadi sayuran ini adalah tanaman hortikultura. Hortikultura, horti itu dari kata hortus gitu ya, kultura. Jadi hortus itu tanaman, kultura itu yang dibudidayakan atau secara ditanam di kebun kayak gitu ya. Dia umurnya relatif pendek, jadi kurang dari setahun. Kemudian dia bisa tumbuh sepanjang tahun karena bukan musiman gitu ya. Jadi sepanjang tahun itu bisa tumbuh terus kayak misalnya cabai, kol, kemudian selada, tomat. Dia bukan musiman, dia setiap tahun bisa tumbuh gitu ya. Kemudian sayuran ini bisa dikelompokkan dari berbagai macam kelompok, mulai dari sayuran daun gitu ya, ada bayam, selada, kol, sawi, kangkung, kemudian ada sayuran umbi, ada kentang, wortel, ada beet gitu ya. Kemudian ada sayuran buah, tomat, mentimun, kemudian ada pete gitu ya, sayuran biji, ada kacang-kacangan, banyak gitu ya kacang-kacangan. Kemudian ada sayuran batang, ada rebung atau bambu muda gitu ya. Kemudian ada asparagus. Bentar, saya tuh ada satu slide lagi tapi kayaknya nggak ke-save. Jadi kalau misalnya dilihat dari struktur tanaman gitu ya, ada beberapa tanaman yang dia tumbuh misalnya dari bakal umbi atau akar itu bisa beda gitu ya. Cuma sayang kayaknya nggak ke-save. Jadi saya ada satu gambar nanti mungkin habis ini akan saya cari lagi gambarnya. Jadi nanti ketika kalian belajar lagi kalian bisa melihat cikal bakal sayuran gitu ya. Misalnya tanaman gitu ya. Tanaman itu kan dari akar, kemudian ada umbi, bakal umbi, ada batang, kemudian ada pangkal daun kayak gitu. Nah, kira-kira sayuran itu tumbuh dari bagian yang mana? Nah, itu ada. Nanti coba saya cek lagi. Karena kemarin sebetulnya sudah saya masukkan, tapi kok kayaknya nggak ada. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur sayuran. Jadi sayuran itu mempunyai beberapa sistem gitu ya. Mulai dari sistem jaringan kulit, sistem dasar, sistem pengangkut gitu ya. Sistem jaringan kulit. Dia itu terdapat di bagian terluar gitu ya. Jadi mereka itu misalnya tempat pertukaran gas, kemudian misalnya ada kerusakan, misalnya memar, itu biasanya yang terkena lebih dahulu itu sistem jaringan kulit gitu ya, terutama bagian sel epidermal atau epidermis, dia bagian keluar, bagian paling terluar dari si sayuran tadi. Jadi rentan sekali rusak karena di situ terjadi pertukaran gas, kemudian misalnya terkena semprotan dari pestisida, bahan kimia, atau misalnya ada serangan hama, itu adalah bagian yang lebih dulu diserang gitu ya. Kemudian ada membran kutikula, ada mulut kulit atau stoma. Nah, untuk mulut kulit ini dia paling banyak gitu ya, itu terdapat di sayuran daun gitu ya. Di mulut kulit itu dia pori-porinya banyak gitu ya. Jadi tempat pertukaran gas di situ banyak besar gitu ya, sehingga paling banyak di sayuran daun dibandingkan dengan sayuran umbi. Kemudian ada lentisel. Kalau misalnya sistem dasar ada parenkim, kolenkim, ada sklerenkim. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang terakhir ada sistem berkas pengangkut gitu ya, ada silem sama flem. Yang satu ada yang misalnya menyebarkan zat gizi dari tanah gitu ya, atau hasil fotosintesisnya. Pertama, sistem jaringan luar. Dia itu adalah sistem jaringan kulit yang diwakili oleh epidermis yang merupakan pelindung luar tanaman. Jadi dia bagian paling luar gitu ya, di mana proses fisika, fisikokimia pada sayuran itu yang telah bergantung pada sifat-sifat dari lapisan epidermis tadi. Karena dia bagian di luar gitu ya, jadi dia merupakan tempat untuk pertukaran gas. Kemudian karena tempat pertukaran gas di situ jadi rentan kehilangan air gitu ya. Kemudian di mana patogen-patogen atau misalnya hama gitu ya, itu akan menyerang lebih dulu di sistem jaringan luar. Kemudian peresapan bahan kimia, misalnya sayuran disemprot menggunakan pestisida gitu ya, baik yang kimia maupun non kimia, maka peresapannya itu di bagian sistem jaringan luar. Kemudian ketahanan terhadap suhu.
Misalnya suhu mulai dari proses penanaman, kemudian pemanenan, itu sistem jaringan luar itu yang paling rentan. Kemudian kerusakan mekanis gitu ya, mulai dari proses budidaya gitu ya, misalnya lagi disiram, kemudian proses penyiramannya menggunakan alat gitu ya, kemudian eh, nggak sengaja terkena alatnya, itu juga bisa menyebabkan kerusakan mekanis. Atau misalnya pada saat pemanenan menggunakan pemotongan yang bukan manual gitu ya, dipotong menggunakan alat, itu juga rentan mengalami kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis itu contohnya misalnya dia memar, sobek, kayak gitu. Itu pertama kali yang diserang adalah sistem jaringan luarnya. Kemudian penguapan senyawa atsiri. Jadi senyawa atsiri ini merupakan senyawa yang mana mengandung senyawa volatil gitu ya, jadi aroma-aroma gitu ya. Itu juga ada di bagian jaringan luar. Kemudian perubahan tekstur. Itu semuanya berawal dari permukaan sayuran. Tadi misalnya ada kerusakan mekanis. Jadi ada memar, ada sobek. Nah, dia akan dilanjutkan dengan perubahan tekstur gitu ya. Dari yang sobek, yang memar tadi nanti teksturnya akan berubah. Yang tadinya keras akan menjadi lebih lunak. Kemudian sistem dasar. Di sini ada parenkim. Dia adalah jaringan dasar yang paling umum dan tipe sel utama yang terdapat di bagian sayur-sayuran. Di mana di dalam sel parenkim ini terdapat bagian yang aktif dalam proses metabolisme tanaman, yaitu protoplasma. Itu ya. Jadi kayak misalnya proses fotosintesis, nah itu di situ. Di dalam sel parenkim tanaman itu terdapat berbagai macam struktur, mulai dari vakuola, protoplasma, membran, inti sel, sitoplas, leukoplas, kloroplas, kromoplas, mitokondria, mikrosom, dinding sel, dinding utama, middle camera, kutin atau kutikel, itu semuanya ada di dalam sel parenkim. Nah, biasanya di sayuran gitu ya, kalau misalnya kita sayuran itu identik dengan warna hijau. Kenapa? Karena sayuran itu mengandung kloroplas. Struktur kloroplas ini dia akan mengandung klorofil, di mana klorofil di dalam kloroplas ini ada dua macam, ada klorofil A dan juga ada klorofil B. Klorofil A itu dia yang memberikan warna hijau, sedangkan kalau misalnya klorofil B dia itu yang menyebabkan warna hijau tua gitu ya. Jadi sama-sama hijau tapi kalau klorofil B itu hijaunya lebih tua. Kemudian selanjutnya ada sistem berkas pengangkut gitu ya. Sistem berkas pengangkut itu terdiri dari dua. Ada xilem dan juga ada phloem. Kalau xilem dia mengangkut air dan nutrien mineral yang larut gitu ya. Jadi misalnya tanaman itu kan ada akar gitu ya. Dia akan mengangkut air dan nutrien ke seluruh tanaman. Sedangkan kalau phloem dia akan mengangkut zat makanan yang disintesis daun. Jadi misalnya hasil dari fotosintesis, maka itu akan disalurkan atau diangkut oleh phloem tadi. Selanjutnya untuk metabolisme di dalam sayuran. Ini terdiri dari 3 macam ya, mulai dari fotosintesis, respirasi, dan juga fermentasi. Yang pertama fotosintesis. Ya, kita sudah pernah mempelajari fotosintesis itu adalah suatu proses metabolisme yang terjadi dalam tanaman di mana akan menghasilkan karbohidrat yang menggunakan CO2 dari udara serta air serta dibantu oleh zat organik dari tanah. Yang mana proses fotosintesis ini dibantu oleh sinar matahari gitu ya. Jadi biasanya terjadi di siang hari, enggak di malam hari. Kemudian ada respirasi. Kalau misalnya respirasi ini menggunakan oksigen, di mana ada pembakaran makromolekul mulai dari karbohidrat, protein, lemak yang mana dengan pembakaran tadi akan menghasilkan CO2 dan juga H2O hidrogen gitu ya. Kemudian selanjutnya ada fermentasi. Nah, ini fermentasi yang terjadi di sayuran, bukan fermentasi di teknologi pangan, karena di teknologi pangan juga ada fermentasi ya, tapi ini adalah fermentasi tanaman. Kalau misalnya di tanaman atau di sayuran nih ya, fermentasi adalah proses glikolisis senyawa organik menjadi molekul yang sederhana gitu ya. Jadi aldehid, alkohol ataupun asam yang terkadang melibatkan mikroorganisme. Nah, biasanya fermentasi ini bisa terjadi kalau misalnya oksigennya itu kurang gitu ya. Jadi yang tadinya
respirasi gitu ya. Karena tidak ada oksigen, maka dia akan menjadi fermentasi gitu. Selanjutnya komposisi sayur-sayuran. Jadi komposisi setiap macam sayuran ini berbeda karena terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, mulai dari varietasnya. Jadi kadang sayurannya sama nih, tapi varietasnya beda, maka komposisinya akan berbeda. Kemudian keadaan cuaca tempat tumbuh gitu ya. Jadi misalnya ketika musim hujan, kemudian musim panas, ini juga akan berpengaruh terhadap komposisi sayur-sayuran gitu ya. Sebagai contoh gitu ya, kadang jagung gitu ya. Jagung itu kalau misalnya dalam kondisi musim kering gitu ya, dia rasanya manis. Tapi kalau misalnya musim hujan gitu ya, nggak terlalu manis. Sama halnya ketika jagung masih segar gitu ya, rasanya akan manis, tapi semakin lama disimpan gitu ya, itu juga rasa manisnya akan berkurang. Kemudian yang berpengaruh selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Jadi selama sayuran itu dibudidaya, pemeliharaannya itu seperti apa? Karena itu akan berpengaruh terhadap komposisinya. Kemudian cara pemanenannya, manual ataukah menggunakan alat gitu ya. Dan yang terakhir kondisi penyimpanannya. Bagaimana cara menyimpannya? Penyimpanan ini mulai dari setelah si sayur itu dipanen, kemudian pemasaran gitu ya, pengangkutan itu bagaimana penyimpanannya? Apakah dibiarkan begitu saja ataukah disimpan di suhu rendah? Apakah ada proses perlakuan pendahuluan dulu? Itu juga akan berpengaruh terhadap komposisi sayuran. Karena perlakuan pada saat penyimpanan ini akan berkaitan dengan proses respirasi di sayur-sayuran itu sendiri. Nah, biasanya sayuran ini mempunyai kadar air yang tinggi, 70 sampai 95%. Sehingga sayuran kalau misalnya disimpan di suhu ruang gitu ya, misalnya kita belanja pagi, kemudian kita lupa nggak ditaruh di kulkas karena mau ada kuliah nih jam 8. Jadi habis belanja di tukang sayur lupa nggak dimasukin ke kulkas. Biasanya nggak nyampe sore pun sayurnya udah mulai layu gitu ya, karena kadar airnya sudah menguap. Nah, kadar air yang tinggi di sayuran ini berbanding terbalik dengan kandungan yang lain gitu ya. Biasanya kadar lemak, proteinnya itu kecil atau sedikit. Kecuali di daun ketela pohon dan daun pepaya ini kadar proteinnya cukup tinggi dibandingkan dengan sayuran-sayuran yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas gitu ya, zat gizi makro dan juga mikro yang ada di sayur-sayuran. Biasanya komponen terbesar sayuran itu adalah karbohidrat dan juga vitamin dan mineral gitu ya, meskipun ada juga yang lain. Karbohidrat sendiri yang terdapat di sayuran itu terdiri dari berbagai hal gitu ya. Kandungan yang paling besar itu sebenarnya pati gitu ya. Tapi dia juga ada polisakarida, ada selulosa sama hemiselulosa, serat larut dan serat tidak larut. Kemudian ada gula, di mana gula di sini ada glukosa, fruktosa, dan juga ada sukrosa. Kemudian juga ada vitamin dan juga mineral. Ada vitamin A, vitamin C, vitamin B1, ada kalsium, ada fosfor, dan juga ada zat besi. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada pigmen. Pigmen ini adalah senyawa yang memberikan warna terhadap sayur-sayuran. Di buah juga ada pigmen gitu ya. Kalau di sayuran sendiri ada klorofil gitu ya. Di buah pun juga ada klorofil gitu ya, khususnya buah yang masih muda. Karena semakin matang gitu ya, klorofil di dalam buah ini akan semakin berkurang karena buah kan akan berubah warna ya dari hijau menjadi kuning atau mungkin menjadi merah gitu ya. Kemudian ada karotenoid, ada antosianin, ada antosastin. Jadi dia termasuk dalam golongan flavonoid dan terakhir ada tanin. Tapi selain karbohidrat, vitamin, mineral, pigmen, ada juga komposisi lainnya. Ada pektin. Pektin ini berpengaruh terhadap tekstur dari sayuran ataupun buah. Itu juga ada pektin, meskipun paling banyak itu terdapat di buah. Kemudian ada asam-asam organik, ada GAM, ada asam amino, ada enzim, ada pembentuk aroma gitu ya. Misalnya ada ester, alkohol, asetal, hidrokarbon, dan senyawa aromatik yang lain. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada pigmen klorofil.
Jadi klorofil ini adalah yang memberikan warna hijau, di mana warna hijau ini sering digunakan sebagai indeks kesegaran. Jadi seger enggaknya sayur itu bisa kita lihat dari warna hijaunya. Kadang ada yang hijau masih segar, ada yang sudah berubah menjadi kekuningan gitu ya. Nah, klorofil ini banyak terdapat pada daun dan permukaan batang. Makasih ya. Nah, kemudian kalau misalnya di buah-buahan seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya, buah itu ketika usianya masih muda, dia itu klorofilnya masih banyak. Tapi semakin matang gitu ya, kandungan klorofilnya akan menurun atau menjadi lebih sedikit. Oke ya. Nah, klorofil yang ada di tanaman biasanya ada A dan B. Kalau A dia warnanya hijau, tapi kalau B itu hijau tua, gitu ya. Nah, klorofil dalam sayuran dan buah ini mudah mengalami degradasi oleh pengaruh panas, asam, alkali, atau enzim, sehingga warnanya akan berubah gitu ya. Dari warna hijau bisa berubah jadi hijau kecoklatan. Karena adanya ion ini ya, oleh hidrogen menjadi feoptin yang nanti kondisinya ini asam, sehingga karena kondisinya asam, pH-nya turun gitu ya, warnanya akan berubah menjadi seperti zaitun, hijau kecoklatan. Nah, sama halnya, pernah nggak sih kalian lagi masak gitu ya, masak misalnya sayur bayam. Tapi ternyata ketika masak sayur bayam, warnanya itu berubah gitu ya, menjadi keruh. Ada nggak yang ngalamin seperti itu? Kira-kira kenapa? Ada yang pernah? Warnanya berubah gitu ya, jadi keruh kayak gini, atau mungkin malah jadi coklat, jadi kayak overcook gitu. Atau ada yang pernah nggak masak sayur bayam, terus ditutup? Ya, jadi nggak terbuka. Jadi waktu masak harapannya supaya lebih cepat matang gitu ya, bisa ditutup gitu ya pancinya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak kira-kira yang pernah masak sayur bayam, terus sayur bayamnya warnanya berubah gitu ya, jadi lebih keruh, atau waktu masak ditutup? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Antika pernah yang mana? Yang masaknya ditutup atau yang berubah jadi warna keruh kayak gini? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Oke. Antika pernah nyoba dua-duanya gitu ya. Jadi klorofil itu dia berikatan dengan ion magnesium gitu ya. Nah, ketika proses terjadi panas gitu ya, tadinya kan dia berikatan. Dengan proses panas itu akan terjadi denaturasi sehingga yang tadinya berikatan gitu ya, dia akan terlepas. Nah, ketika terlepas maka dia akan menyebabkan perubahan warna gitu ya, yang tadinya hijau menjadi hijau kecoklatan gitu ya. Termasuk juga ketika kita masak kemudian ditutup gitu ya, harapannya kalau bisa ditutup nanti bisa cepat matang, padahal ketika si panci itu ditutup gitu ya, komponen asam-asam organiknya itu akan terlepas gitu ya, kemudian pH-nya akan turun sehingga warnanya akan berubah gitu ya, menjadi seperti hijau keruh atau bahkan warnanya berubah menjadi coklat. Nah, pigmen selanjutnya ada antosianin. Dia adalah pigmen yang memberikan warna merah gitu ya, bisa biru, bisa violet gitu ya, keunguan. Dan sifatnya itu larut dalam air. Kemudian dia kalau misalnya pH-nya berubah gitu ya, dia akan menyebabkan berubah warna. Kalau misalnya pH-nya rendah, warnanya akan berubah menjadi merah. Tapi kalau misalnya netral, dia jadi biru. Kalau pH-nya tinggi, dia akan menjadi warna putih gitu ya. Jadi dia sangat sensitif terhadap pH. Kemudian ketika pada saat pengolahan gitu ya, kalau misalnya di dalam sayuran yang mengandung antosianin, dia akan bisa larut gitu ya. Misalnya buah bit gitu ya, atau kubis. Kubis itu kan ada yang warnanya merah, terus ada yang warnanya keunguan gitu ya. Kalau misalnya pH-nya rendah gitu ya, warnanya bisa menjadi violet. Tapi ketika ditambah asam atau cuka gitu ya, kan jadi suasananya jadi asam. Dia bisa berubah jadi merah kembali gitu ya. Jadi dia sangat sensitif terhadap pH. Kemudian selanjutnya karotenoid. Dia itu yang memberikan warna kuning, orange, atau merah orange. Jadi biasanya banyak terdapat di wortel, kemudian di labu kuning ya, tuh banyak karotenoid atau provitamin A gitu ya. Dia sifatnya itu larut dalam lemak. Biasanya dia juga terdapat di kloroplas bersama dengan klorofil dan banyak terdapat di permukaan daun.
Kemudian kerusakan karena proses pemasakan itu sangat sedikit, tetapi pada saat proses pengeringan dengan suhu tinggi, karoten akan mengalami oksidasi. Jadi nantinya nih ya, ketika kalian tertarik gitu ya untuk membuat produk yang mana tinggi antioksidan, kemudian kalau pilih misalnya labu kuning gitu ya, bikin produknya mau bikin seperti apa gitu ya. Karena kalau misalnya menggunakan pengeringan suhu tinggi gitu ya, dia akan mengalami oksidasi sehingga kandungan karotenitnya akan menurun atau berkurang. Kemudian pigmen selanjutnya itu ada antanin, dia bukan warna kuning ataupun putih. Sifatnya dia itu larut dalam, dan dia terdapat di dalam gugus glikon, juga ada aglikon. Gugusan alfon ini macamnya ada berbagai macam ya. Ada flavonol, ada flavonol dan juga isoflavon gitu ya. Nah, isoflavon ini termasuk salah satu antioksidan yang sedang naik daun gitu ya. Yang terakhir ini ada tanin. Gitu ya, kayak kita tahu tanin seringnya ada di daun, dia menimbulkan rasa dan juga memberikan warna gitu. Mana sih kok bisa gitu ya menimbulkan rasa sepat gitu ya. Itu karena terjadi pengubahan protein yang melapisi di rongga mulut dan lidah sehingga kita akan merasakan karena gumpalan tadi jadi rasanya itu menjadi sepat gitu ya, atau jamur gitu ya. Sehingga misalnya tomatnya tiba-tiba tumbuh jamur warna putih. Nah, itu adalah kerusakan patologis. Dan berbeda bakteri akan menimbulkan kerusakan yang berbeda. Tadi kalau tomat ada yang kayak jamur warna putih, tapi ada juga mikroorganisme atau bakteri gitu ya yang menyebabkan tekstur lunak gitu ya pada tomat, ataupun kadang kita ngelihat di daun gitu ya. Ada daun yang segar tapi ada daun yang kayak benyak kayak gitu. Nah, itu bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira kan sayuran itu ada yang dikonsumsi matang dan juga ada sayuran yang dikonsumsi secara mentah. Menurut kalian gitu ya, mana sih yang lebih baik dikonsumsi secara matang ataupun mentah? Di sini ada berbagai macam sayuran nih. Nah, silakan gitu ya, kalian jawab gitu ya. Mana sih yang sebaiknya dikonsumsi mentah dan mana yang sebaiknya dikonsumsi matang? Sekaligus alasannya kenapa kok bagusnya dikonsumsi matang? Ya, dilihat dari komponen zat gizinya. Atau misalnya ada kandungan misalnya antioksidan yang mana dia aktif kalau misalnya dia dipanaskan terlebih dahulu, atau ada komponen antioksidan yang dia justru akan rusak ketika proses pemanasan. Nah, silakan ada yang bisa jawab nggak kira-kira mana yang bagus dikonsumsi secara mentah dan mana yang bagus dikonsumsi ketika sudah mengalami proses pemasakan atau pemanasan. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Kira-kira mana? Mana sayuran yang sebaiknya dikonsumsi ketika sudah matang dan mana makanan yang sebaiknya dikonsumsi mentah nih? Saya udah kasih tahu ya kuncinya tadi berkaitan dengan bisa jadi karena antioksidan ataupun zat yang lain. Ya, ada yang mau coba? Saya izin mencoba, Bu. Hanafiah. Kalau menurut saya, tomat itu sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada saat pemanasan itu kandungan likopennya itu meningkat. Oke. Ada lagi jawaban lainnya selain tomat? Saya izin mencoba, Bu. Oke, Magnata. Menurut saya itu brokoli lebih bagus dikonsumsi secara mentah. Kenapa? Karena mungkin bisa merusak atau mengurangi kandungan dari karotenoid yang ada di brokoli. Selain karotenoid, ada lagi yang lain?
Ada lagi selain itu? Tahunya cuma itu, Bu. Oke, terima kasih Magnata 173 ya. Oke, tadi jawaban pertama dari Hanafia. Betul ya, kalau misalnya tomat itu sebaiknya dikonsumsi setelah mengalami proses pemasakan. Karena likopen ini akan aktif ketika dia sudah terkena panas. Nah, jawaban Magnata itu juga betul. Kalau misalnya brokoli itu ternyata lebih baik dikonsumsi pada saat mentah. Tapi kaitannya bukan tadi ya karotenoid. Kalau misalnya saya baca bukan karena karotenoid. Yang pertama ada enzim. Enzim ini dia akan rusak kalau misalnya kena panas. Dan enzim ini berkaitan dengan senyawa anti cancer. Nanti akan kita bahas di slide setelah ini. Selain itu juga kandungan vitamin C di brokoli itu kan tinggi. Nah, dia kalau misalnya kena panas, dia kan sensitif ya vitamin C. Jadi dia akan rusak. Meskipun kita tetap juga memanaskannya. Entah itu menggunakan steaming atau boiling. Jadi misalnya dikukus ataupun direbus. Karena proses yang berbeda itu berpengaruh juga terhadap komposisi zat gizi. Misal brokoli yang direbus sama yang dikukus itu akan beda. Dikukus ini kandungan vitamin C-nya akan lebih tinggi dibandingkan yang direbus. Karena ketika direbus itu kan pada larut ya ke air. Sedangkan kalau misalnya dikukus dia akan tetap gitu ya. Meskipun berkurang juga status gizinya, kandungan vitamin C-nya dibandingkan dengan yang mentah. Oke, terima kasih Hanafiah. Ternyata ada lagi yang lain yang mencoba menjawab. Ini kan baru 2 ya. Gimana, Wiliana? Mungkin wortel itu sebaiknya dimasak dulu karena proses pemasakan dapat meningkatkan beta karoten yang ada di dalam wortel. Oke, ada lagi jawaban lainnya Wiliana? Mungkin segitu dulu, Bu. Oke, terima kasih Wiliana. Ada lagi lainnya? Ya, Ada lagi lainnya? Saya, Bu, Ya, silakan. paprika itu lebih baik dikonsumsi saat mentah. Soalnya kandungan vitamin C-nya itu. Oke, kandungan vitamin C gitu ya. Oke, terima kasih Gusti. Ada lagi lainnya? Tadi Magnata wortel karena kandungan beta karotin akan lebih aktif setelah proses pemasakan. Terus Gusti menjawab paprika. Paprika sebaiknya dikonsumsi mentah karena kandungan vitamin C-nya. Ada lagi nggak lainnya? Ya, masih ada beberapa nih yang belum terjawab. Jadi jawabannya ada di slide selanjutnya. Tapi sebelum saya kasih jawabannya nih, coba kalian kira-kira dulu. Kira-kira dari sekian banyak nih ya, mana yang lebih baik dikonsumsi mentah dan mana yang sebaiknya dikonsumsi setelah matang. Ya, 2 lagi ya sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada lagi lainnya yang mau mencoba menjawab nih? Dari berapa nih partisipannya? Oh, udah nambah lagi nih, jadi 136. Yuk, 2 lagi yuk. Mana yang sebaiknya dikonsumsi mentah dan mana yang sebaiknya dikonsumsi matang? Ibu, saya mau mencoba. Oke, silakan Anissa Indah. Itu apa tuh Bu, sayur kubis yang putih itu Bu, lebih baik dikonsumsi secara matang. Jadi dimasak dulu, soalnya itu untuk menghilangkan apa tuh kayak pestisida gitu loh Bu. Jadi biar nggak ikut kemakan. Oke, terima kasih Anissa Indah. Ya, Oke, ada lagi lainnya? Ya, satu lagi sebelum kita ke next slide gitu ya untuk mencari tahu jawabannya. Mana sih yang lebih baik dikonsumsi mentah dan mana yang lebih baik dikonsumsi matang? Siapa lagi yang mau mencoba? saya mau mencoba. Ya, Delvia Saputri, silakan. Saya mau yang bawang putih itu sebaiknya dikonsumsi secara mentah karena bawang putih mentah itu kaya akan kandungan sulfur aktif yang mencegah pembentukan sel kanker. Oke, terima kasih Delvia dan Anissa Indah. Tadi jawabannya tepat ya. Jadi kalau misalnya kalian amati itu sebetulnya sudah saya bedakan gitu ya, mana yang sebaiknya dikonsumsi mentah dan mana yang sebaiknya dikonsumsi matang.
di sisi ini gitu ya, ada brokoli, ada bawang merah, ada bawang putih gitu ya, itu sebaiknya dikonsumsi secara mentah. Wortel, kol, tomat, bayam, asparagus itu sebaiknya dikonsumsi matang karena ada komponen zat gizi dan juga senyawa yang mana dia aktif ketika sudah mulai proses pemasakan dan ada yang justru rusak atau senyawa tersebut justru tidak efektif ketika mengalami proses pemanasan. Nah, nih ya, nih ada beberapa, lihatin brokoli. Brokoli itu ternyata dia mengandung enzim mirosinase, di mana enzim mirosinase ini bisa menjadi senyawa anti kanker. Tapi kalau misalnya dia terkena panas gitu ya, akan rusak gitu ya. Nah, selain itu juga ada kandungan vitamin C. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, proses pemanasan kalau di sayuran itu kan ada yang dikukus, ada yang direbus gitu ya. Nah, vitamin C di brokoli itu akan turun gitu ya, 15% untuk perebusan dibandingkan dengan yang dikukus. Kemudian ya, di bawang ya, di bawang putih dia mengandung enzim alisin gitu ya, di mana dia bisa meningkatkan imunitas gitu ya. Tapi kalau kena panas gitu ya, dia akan rusak. Sama halnya dengan bawang merah gitu ya. Dia ada senyawa antioksidan namanya flavonoid. Dia juga bisa menjadi anti kanker. Dia juga akan rusak kalau misalnya kena panas. Kemudian juga ada red pepper atau paprika. Dia itu sangat tinggi vitamin C gitu ya. Meskipun kalau misalnya kita cari tahu gitu ya, paprika itu kan warnanya banyak banget ya. Ada merah, ada kuning, ada orange, ada ungu, ada hijau. Nah, kalau yang di warna merah ini sangat tinggi vitamin C-nya. Di mana vitamin C ini kan sensitif terhadap panas. Kalau misalnya dia dipanaskan, dia akan merusak kandungan vitamin C. Nah, berbeda dengan ada beberapa makanan yang memang sebaiknya itu direbus atau dimasak terlebih dahulu. Bisa dimasak ataupun bisa direbus. Kayak misalnya ada wortel gitu ya. Tadi yang dijawab sama siapa tadi? Kalau misalnya wortel itu lebih baik dimasak terlebih dahulu karena ada kandungan karotenoid, di mana karoten ini akan aktif ketika dia sudah terkena dengan panas. Kemudian ada juga bayam. Bayam itu juga mengandung beta karotin, juga mengandung zat besi gitu ya. Kalau misalnya dia terkena panas gitu ya, maka zat besi kemudian karotenoidnya ini dia akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Tapi kalau misalnya dibuat lalapan justru tidak mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada kol gitu ya. Baik secara dikukus ataupun direbus gitu ya, dia juga akan lebih banyak mengeluarkan si karotenoid tadi dibandingkan dengan yang dibuat lalapan aja. Kemudian tomat tadi juga sudah dijawab ya, karena ada kandungan likopen. Likopen ini merupakan salah satu antioksidan, di mana dia akan dikeluarkan gitu ya setelah terkena panas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mengkonsumsi tomat gitu ya, ya sebaiknya direbus terlebih dahulu gitu ya. Atau misalnya suka sambal nih, ya udah dibikin sambal aja gitu ya, tomatnya digoreng terlebih dahulu supaya likopennya ini lebih aktif. Kemudian yang terakhir ada asparagus. Asparagus juga sama. Dia harus dimasak terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia ada senyawa anti kansernya gitu ya. Asam ferolat, di mana dia akan mudah diserap oleh tubuh kalau misalnya sudah dia mengalami proses pemasakan, baik itu dikukus ataupun direbus ataupun misalnya stir fry gitu ya, kayak misalnya ditumis itu juga bisa gitu ya. Oke, materinya sudah selesai gitu ya. Sekarang ada tugas gitu ya dari saya, silakan gitu ya membuat kelompok gitu ya, maksimal 4 orang ya, satu kelompok 4 orang, dan dari 4 orang ini silakan dipilih salah satu menjadi ketuanya gitu ya, supaya ada penanggung jawabnya gitu ya. Silakan kalian membuat paper gitu ya, makalah gitu ya, yang mana makalah tersebut tentang sayuran, dan jenis sayurannya itu harus beda, nggak boleh sama gitu ya. Jadi ini kan kalian satu angkatan tapi kelasnya ada kelas A sama kelas B. Nah, sayuran tadi kan macam-macam ya kelompoknya ya. Ada yang dari daun, ada yang dari akar, ada yang dari batang gitu ya. Silakan dipilih gitu ya. 2 sayuran gitu ya. Terus untuk referensinya itu minimal harus ada 2 artikel yang dia jurnal internasional gitu ya. Rentang tahunnya dari 2011 sampai 2022. Kemudian papernya ini seperti biasa gitu ya, ada halaman judul, ada nama anggota, ketua anggota gitu ya. Kemudian
Setelah itu baru kalian bahas jenis sayuran yang kalian angkat itu apa, gitu ya. Kemudian nanti dibahas mulai dari karakteristiknya, kemudian golongannya itu golongan apa, morfologinya bagaimana, komposisi sayurannya seperti apa gitu ya, dari mulai zat gizinya. Silakan dicari gitu ya, per 100 gram itu kandungan gizi karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, kemudian zat gizi mikronya berapa, ada kalsiumnya enggak, ada zat besinya enggak, ada fosfornya enggak gitu ya. Kemudian ada pigmennya atau enggak. Kalau misalnya ada pigmennya, pasti ada pigmennya ya. Nah, pigmennya itu apa? Dan berapa banyak gitu ya. Kemudian cara penyimpanan yang tepat seperti apa? Apakah harus di suhu rendah, misalnya harus disimpan di kulkas, ataukah nggak boleh disimpan di kulkas, bolehnya di suhu ruang? Atau mungkin penyimpanannya ditaruh di apa ya, misalnya ditaruh di gelas yang diisi air kayak gitu. Nah, silakan dicari. Kemudian perubahan selama proses penyimpanan. Nah, ketika disimpan, perubahan yang terjadi itu apa? Silakan dibahas. Dan terakhir, kerusakan. Kerusakan yang bisa terjadi di sayuran tersebut itu seperti apa? Kemudian kesimpulannya bagaimana? Kemudian daftar isi. Daftar isi itu kan referensi ya. Jadi referensinya silakan dibuat secara Harvard style. Jadi nama, tahun, judul, kemudian apakah dia dari jurnal ataukah dari buku. Sayurannya satu aja deh, nggak usah dua. Jadi satu kelompok membahas tentang satu sayuran dan satu angkatan nggak boleh ada yang sama. Jadi misalnya di kelas A kelompok 1 sudah memilih bayam. Jadi nanti di kelas A yang lain tidak boleh memilih bayam dan juga di kelas B tidak boleh ada yang memilih bayam. Jadi silakan pilih sayuran yang lain karena sayuran kan banyak banget ya. Oke, terkait dengan materi ataupun tugas ada yang mau ditanyakan? Deadline-nya kapan ya, Bu? Kesepakatan aja. Kalian mau kapan nanti saya siapkan di Ivikos sesuai kesepakatan. Mau hari ini juga boleh, mau minggu depan boleh, maksimal 1 bulan ya. Karena nanti kan ini juga menjadi tambahan nilai. Kemarin kan sudah ada nilai poster ya, Dik ya. Nah, nanti selain nilai dari poster, tugasnya juga dari makalah ini. Jadi supaya bisa meningkatkan nilai kalian gitu ya. Misalnya nilai UTS atau UAS-nya ternyata belum memuaskan, kan masih ada nilai dari tugas gitu. Jadi makanya tugasnya saya tambahin. Jenis satunya satu aja ya, nggak usah banyak, nggak usah dua, satu aja tapi harus beda. Jadi satu angkatan harus beda, nggak boleh ada yang sama. Silakan kalian bisa cari tahu gitu ya, karena referensinya, oh ya, referensi tidak boleh menggunakan Wikipedia, kemudian Blogspot itu nggak boleh. Kan bisa cari tuh misalnya post harvest vegetable. Nah, itu nanti keluar, kalian bisa cari tuh kira-kira apa yang bisa diambil gitu ya. Karena bahasanya sangat banyak deh. Atau misalnya kalian mau, kalian juga bisa cari di food review, itu juga ada ngebahas tentang sayuran, tentang antioksidan di sayuran. Nah, itu juga bisa. Atau misalnya kalian mau gitu ya, kalian bisa cari nih PDF-nya nih. Ini juga bagus. Ibu maaf yang paling bawah itu yang daftar isi Harvard Style itu maksudnya daftar pustaka ya? Sorry, ini oh ya daftar pustaka, oh daftar isi. Makasih, Ria. Daftar isi, daftar pustaka ya, sorry. Oke, ada lagi lainnya? Nanti kalau misalnya bingung, coba bisa dicari ya gimana sih cara penulisan Harvard Style gitu ya. Di internet sudah banyak gimana cara mensitasinya. Kalau misalnya penulisnya lebih dari 3, apakah boleh ditulis at all atau enggak.
atau harus ditulis semua, kapan harus semuanya ditulis, kapan harus ditulis at all. Nah, itu silakan dicari ya. Supaya nantinya kalian terbiasa gitu ya, kalau misalnya udah skripsi, udah terbiasa. Kalau misalnya mau pakai Mendeley juga boleh ya, supaya mempermudah penulisan daftar pustaka. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Aku ingin bertanya, Silakan Hamidah. itu ada ketentuan font atau marginnya nggak tuh? Oh, nggak ada. Nggak ada kalau misalnya margin, font, nggak ada. Kayak pada umumnya aja sih, Dek. Biasanya apa? Times New Roman atau apa kalian tuh? Iya, Times New Roman. Times New Roman 12 ya? Iya. Ya, kayak gitu aja, Dek. Baik, terima kasih. Yang penting isinya sih, Dek. Dan poin-poin ini ya, misalnya ada jurnal internasionalnya, minimal 2. Tahunnya dari 2011 sampai 2022. Kemudian jenis sayurannya berbeda gitu ya, satu angkatan gitu yang sama. Terus pembahasannya gimana? Kesimpulannya, daftar pustakanya sesuai nggak sama Advalsel? Ini yang lebih menentukan penilaiannya. Ada lagi lainnya? Oke, cukup. Gimana, cukup? Ini nggak ada yang Ibu jawab. mau Cukup. tanya, Bu. Ya, silakan. Kan tadi katanya maksimal 4 orang. Kalau misalnya kurang dari 4 orang, kayak 2 orang gitu, boleh nggak, Bu, kelompoknya? Tergantung jumlahnya, Dek. Oh, oke. Kalau misalnya ternyata nih ya, kalau misalnya dibagi 4 gitu, ternyata sisa 2 orang, ya udah berarti nggak apa-apa 2 orang. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi lainnya? Oke, cukup. Gimana? Ada lagi? Gimana? Cukup? Ini nggak ada yang jawab lagi. Ya Allah, cukup. Cukup, Ibu. Ya, terima kasih kan teman-teman. Kalau nggak ada yang jawab cukup, ya udah kita diem-dieman aja deh sampai siang juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah nanti filenya akan saya upload di eVikes gitu ya. Sama nanti mungkin juga saya akan upload satu PDF juga yang juga menjadi salah satu referensi saya. Kalau referensi saya masih sama ya kayak yang waktu itu saya buat di kontrak gitu ya, bukunya masih sama, tapi kalau misalnya yang tadi kan ada artikel, itu kan udah jelas ya, kemudian ada sumber. Kalau misalnya Dr. Stuart itu kalian bisa cari sendiri ya. Tapi kalau misalnya ada satu buku itu saya nggak apa-apa sih nge-share. Kalau misalnya Dr. Stuart saya nggak berani nge-share gitu ya, karena saya takut. Jadi terima kasih buat hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan juga hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya pamit ya.